Kembali dalam Food Agri Insight CNBC Indonesia on location langsung dari kantor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan masih bersama saya Syarifah Rahma dan juga para narasumber yang hadir dalam acara luar biasa hari ini. Tadi kita sudah melakukan sesi diskusi ya bersama dengan para narasumber kita, ada begitu banyak insight dan juga tanggapan ya dan pendapat dari para narasumber kita yang sangat menarik terkait dengan tema kita hari ini. Namun kita akan membuka sesi diskusi begitu ya untuk sesi yang terakhir, sesi Q&A kepada para penanya kita yang hadir di sini. Kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk tadi melalui aplikasi. Ada pertanyaan dari Eko Bloomberg News. Adakah perkiraan berapa biaya yang akan dibutuhkan oleh petani untuk melakukan sertifikasi? Baik, mungkin Pak Edi dulu ya perwakilan Bapak. Baik, kalau untuk kelapa sawit memang cukup besar ya. Kalau untuk perusahaan tuh memang tergantung kondisi mereka masing-masing. Tetapi yang jelas bahwa itu pasti jutaan bahkan puluhan juta untuk sertifikasi ini. Nah sekarang ini memang kalau untuk yang RSPO kemudian ISPO memang mereka minta supaya ada support dari pemerintah untuk pembiayaan ini. Tetapi memang kalau kita, kalau di ISPO kan itu mandatori. Jadi wajib semuanya sertifikasi. Gitu. Oke, tadi jutaan hingga puluhan juta rupiah itu per hektar atau per apa Pak sistemnya? Enggak, maksudnya gini, kalau untuk misalnya kayak petani kita tuh kan sampai sebenarnya secara izin bisa sampai 25 hektar untuk sawit ya. Itu ada namanya surat tanda daftar kebun, itu sampai 25 hektar. Artinya kalau mereka sertifikasi sampai 20 hektar, nah itu cukup mahal. Dan mereka harus sertifikasi, wajib. Walaupun sekarang memang sedang dalam proses ya. Kalau petani masih belum banyak memang, yang sudah banyak perusahaan. Memang semua wajib. Karena kalau perusahaan pun tidak melakukan sertifikasi, itu juga akan problem waktu dia menjual, apalagi keluar ya. Sekarang memang ISPO itu memang sedang kita perjuangkan agar diterima, utamanya seperti di Eropa. Kalau seperti China, kemudian India, walaupun China sekarang sudah mulai tuntutan sustainability udah kelihatan, tetapi yang lebih ketat itu adalah di Eropa. Gitu. Oke baik, tapi sedikit ya menambahkan kalau ISPO sendiri sudah diterima di berapa negara Pak? Kalau ISPO terus memang yang paling sekarang terus terang di Eropa itu belum semua bisa menerima. Oke. Tapi sedang diperjuangkan oleh pemerintah. Tetapi untuk seperti walaupun di tempat lain seperti China dan ini memang masih diperjuangkan terus. Memang kita perlu berjuang keras terutama pemerintah untuk agar keberterimaan ISPO bisa diterima di semua negara importir. Ya, memang mereka tuh don't care ya, terutama yang di luar Eropa, kadang seperti India, Pakistan. Yang penting harganya lah sudah gitu kan gitu. Mereka, tapi kan ke depan tidak bisa begitu. Oleh karena itu sudah betul langkah pemerintah adalah mandatory ISPO, Indonesian Sustainable Palm Oil, itu sudah benar sekali. Karena memang ke depan ini tuntutan itu memang harus, bukannya harus dipenuhi. Gitu. Karena memang sudah tuntutan ya, harus begitu ya memang, Pak Edi. Ya. Baik, Pak Mul untuk kopi sendiri tadi biaya sertifikasi berapa sih Pak? Untuk kopi sendiri itu kita tidak bisa bebankan kepada petani. Jadi itu memang untuk biaya sertifikasi yang sudah kita tanggung sih ya cukup mahal sih. Bisa ratusan juta sih. Untuk ratusan juta Bapak? Ya, untuk satu lahan yang kita sertifikasi. Untuk satu lahan yang disertifikasi begitu ya, satu perkebunan kopi? Enggak, satu lahan. Misalnya kita 1000 hektar, itu biayanya ratusan juta sih. Oke, wow mahal sekali Bapak. Kemudian Pak Arief seperti apa Bapak? Kalau kakao, undang-undang untuk sertifikasi, peraturan untuk sertifikasi hari ini masih ongoing dibahas. Belum 100% clear. Tapi yang ada sekarang adalah sertifikasi untuk istilahnya specialty atau tanaman dengan kakao dengan mutu tertentu yang biasanya dikeluarkan oleh Uni Eropa atau negara-negara lain gitu sebagai tujuan ekspor. Nah, kalau itu biasanya ya sama puluhan juta juga dan yang agak berat per kawasan Pak. Dan kawasan kakao susahnya adalah kecil gitu. Nah karena kan ada uji lingkungan, ada uji air, ada uji segala macam. Jadi memang untuk mencapai yang kata mereka itu zero residu itu
memang sertifikatnya ya begitu mahal dan itu diperpanjang 2 tahun. Oke. Jadi ya ini yang Harus ribet. siap kocek puluhan juta ya Pak ya untuk setiap Ini 2 tahun barangkali sekali. pemerintah nanti harus punya terobosan Mbak. Kalau tidak ya susah. Oke, kalau tadi Pak Mul ratusan juta itu durasinya berapa lama Pak Sama, sertifikasi 2 berlaku? 2 tahun 2 juga? tahun. Baik, semangat Pak Mul ya. Baik, kita beralih ke penanya berikutnya, pertanyaan yang kedua. Semoga tadi terjawab ya Mas Eko untuk tadi jawabannya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana usaha yang dilakukan untuk mencegah UU anti deforestasi dan bagaimana peran masyarakat yang seharusnya dilakukan untuk mendukung program tersebut? Ini pertanyaan dari Wafik Aziza. Mungkin ditujukan ke Pak Bara ya. Pak Bara silakan Pak. Jadi bukan kalau mencegah itu kan undang-undang itu sudah berlaku. Jadi Sudah sekarang ini ditetapkan. dalam masa transisi full implementationnya itu bulan Januari tahun 2025. Ya. Nah jadi yang bisa kita lakukan pemerintah sekarang sudah saya ungkapkan tadi kan berbagai macam. Kalau di Kementerian Perdagangan ya kita melakukan koordinasi dengan berbagai asosiasi. Yang komoditasnya itu, yang anggotanya banyak petani, yang komoditasnya, yang nantinya itu komoditasnya itu termasuk di dalam kategori deforestasi yang ada di EU DR ini. Ya. Kami melakukan koordinasi terus. Yang kedua ya kita terus memperkuat diplomasi untuk menggalang, untuk menyampaikan keberatan kami Indonesia ya, apakah pada level multilateral di WTO maupun level bilateral. Dalam berbagai kesempatan di pertemuan internasional kita selalu sampaikan keberatan kita. Kita juga terlibat aktif. Terakhir itu misalnya pemerintah Indonesia juga mengajukan langsung keberatan ya ke EU. Dari asosiasi juga ikut terlibat di tim yang dipimpin oleh Pak Luhut. Jadi kita terus aktif. Dan tentu saja kita memberikan edukasi terus ya. Saya pikir asosiasi ini sangat penting perannya dan kami juga sangat bangga dan mereka terus aktif melakukan edukasi terhadap para anggota mereka gitu. Dan memang tentu pemerintah secara keseluruhan juga aktif untuk terus memberikan edukasi bagaimana pentingnya kita melakukan perubahan sikap ya, perubahan lifestyle untuk mendukung usaha-usaha untuk menangkal, memperlambat climate change ini. Oke, baik. Mungkin sedikit menambahkan juga ya Pak ya untuk peran masyarakat yang bisa dilakukan untuk mendukung program ini dengan meningkatkan pemahaman juga ya Pak ya. Salah satunya dengan mengikuti acara diskusi hari ini. Terima kasih Pak Bara dan demikian ya tadi untuk sesi tanya jawab kita hanya membuka 2 pertanyaan saja. Namun sebelum kita menutup sesi diskusi hari ini saya akan memberikan kesempatan untuk closing statement dari masing-masing narasumber. Dimulai dari ujung Pak Arief dulu boleh. Terima kasih. Undang-undang anti deforestasi yes, tapi harus regulasinya kita harus cari jalan tikus supaya komoditas-komoditas yang salah tembak itu bisa tidak terkena dari imbas. Karena imbasnya ini besar sekali. Baik, karena salah sasaran ya Pak Arief ya, terima kasih. Kemudian Pak Mul singkat saja. Ya, ya mau nggak mau undang-undang anti deforestasi ini kita harus hadapi. Sekarang bagaimana kita bisa menggalang kerjasama semua stakeholder untuk menghadapi ini dan kita mencari jalan keluarnya. Pasti akan ada jalan keluar, tidak mungkin kita menyerah begini saja dengan undang-undang tersebut. Baik, silakan Bapak. Dalam kesempatan ini saya akan mengucapkan terima kasih ya sebesar-besarnya untuk pemerintah yang dalam hal ini sekarang baik dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perekonomian, semualah. Itu semua adalah semua fight terhadap undang-undang ini. Dan kami asosiasi akan 100% mendukung pemerintah untuk melawan undang-undang ini karena ini adalah masalah negara yang tadi sampaikan dengan dibuka geolocation tadi, dengan geolocation itu mereka harus dipublish. Itu adalah rahasia negara peta itu. Nah mereka harus dibuka. Nah itu salah satu contoh yang tidak bisa kemudian benchmarkingnya Indonesia dimasukkan dalam high risk country, itu bahaya juga. Nah ini kami terus terang terima kasih kepada pemerintah. Sekali lagi bahwa pemerintah sudah fight demikian luar biasa dan kita akan berdiri di belakang untuk support itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Ini sekali lagi terkait dengan masalah keamanan dan bahkan ketahanan negara juga begitu ya Pak Edi. Baik,
Kita berikan apresiasi yang luar biasa untuk para narasumber kita. Terima kasih yang luar biasa Bapak Bara Hasibuan selaku staf khusus Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Internasional. Kepada Bapak Edi Martono selaku Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI. Bapak Mulyono Susilo selaku Ketua Kompartemen Kopi Specialty dan Industri Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia. Dan juga Bapak Arif Zamroni selaku Ketua Asosiasi Petani Kakao. Sekali lagi kita berikan apresiasi yang luar biasa. Terima kasih juga pada Syarifah. Terima kasih Pak Bara. Moderator dan juga pada CNBC yang menjadi co-host dari acara ini. Baik, dan sekali lagi semoga acara hari ini bisa bermanfaat. Karena kita bisa bikin acara lagi yang lain ya. Baik dengan topik Bapak. yang lain. Terima kasih Pak Bara. Begitu kita tunggu untuk sesi diskusi dengan topik lainnya juga begitu yang menarik. Baik. Dan demikian tadi ya, sekali lagi kita harapkan acara sesi diskusi hari ini bisa memberikan perspektif dan juga insight begitu pemahaman bagi kita semua terkait dengan Undang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa, seperti apa dampaknya dan kenapa kita harus berjuang begitu melawan Undang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa, dan kita dukung tentunya upaya pemerintah. Pak Bara, semangat tentunya bagi pemerintah dan juga para pelaku usaha begitu untuk memperjuangkan hak-hak kita agar kedepannya produk Indonesia semuanya dapat diterima oleh negara-negara di seluruh dunia tanpa terkecuali. Tidak ada lagi diskriminasi untuk produk-produk asal Indonesia dan komoditas asal Indonesia tentunya. Sekali lagi kita berikan apresiasi kepada para narasumber kita. Dan demikian acara kita sudah tiba di penghujung acara hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada para hadirin hari ini. Dan demikian saya Syarifah Rahma pamit undur diri. Food Agri Insight on Location CNBC Indonesia. Terima kasih sekali lagi CNBC Indonesia Beyond Business.